Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hey sahabat inspiratif semuanya. Senang rasanya kali ini saya Rohmah dengan rekan saya Putri Oktavia bisa membersamai kalian semua di acara Kalam, kajian ala muslimah. Oh ya, langsung saja nih. Kita sekarang akan membahas tentang apa nih, Putri? Pada kajian ala muslimah kali ini kita akan membahas tema tentang wanita berkarir surga. Wah, Masya Allah sekali ya judulnya. Kita mendengar judulnya saja sudah penasaran gitu, ingin bertanya-tanya apa sih wanita berkarir surga itu? Nah, benar sekali Jadi bagi kita seorang wanita, ternyata Allah telah menitipkan berbagai peran terhadap diri kita. Sedikitnya ada 4 peran yaitu yang pertama, wanita sebagai hamba Allah. Yang kedua, wanita sebagai anak. Yang ketiga, wanita sebagai istri. Dan yang terakhir, wanita sebagai ibu. Masya Allah, peran wanita sangat banyak sekali ya ternyata. Oh iya nih, Putri, ngomong-ngomong kesibukan Putri sekarang apa sih? Alhamdulillah untuk saat ini aku sibuk kuliah, sibuk di salah satu pesantren juga, dan sedikit jadi freelancer desain juga organisasi. Wah, banyak sekali ya kesibukan Putri. Di samping Putri kuliah, menuntut ilmu, dan desain, terus organisasi lagi. Kenapa sih Putri memiliki kesibukan yang segitu padatnya gitu? Padahal kan wanita itu ujung-ujungnya hanya di dapur, sumur, dan kasur. Nah, benar sekali ini sangat menarik ya. Banyak paradigma yang dibangun oleh masyarakat kita terkait wanita. Wanita itu gak usah lah pendidikan tinggi-tinggi. Pada akhirnya mereka juga akan kembali ke sumur, dapur, dan kasur. Tapi gak gitu konsepnya. Kita sebagai hamba Allah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu tidak hanya diwajibkan bagi pria, melainkan wanita juga sangat diwajibkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Muslim di sini tuh muslimin dan muslimah. Nah, kita sebagai wanita pun diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena mau tidak mau kita akan menjadi madrasatul ula yang akan mendidik generasi selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa. Wah, berarti menuntut ilmu itu sangat penting sekali ya, Putri. Terus juga ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya ketika kamu ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Ketika ingin bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Dan ketika ingin bahagia dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Benar sekali. Jadi bagi wanita, jangan sampai kita tidak menuntut ilmu, karena kita akan menjadi ibu peradaban. Nah, selain itu ada apa lagi, Nah, selain menuntut ilmu, dalam Islam pun sebagai wanita kita diperintahkan untuk menutup aurat, karena wanita ini sangat berharga. Wanita ini menjadi perhiasan yang tidak boleh disimpan sembarangan, digeletakkan sembarangan di jalanan. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk menutup aurat. Nah, Rahmah, dalam Islam itu perintah untuk menutup aurat itu ada dalam Quran surat apa ya, Nah, jadi Putri, dalam Quran surah An-Nur ayat 31 dan Quran surah Al-Ahzab ayat 59 itu dijelaskan bahwasanya seorang muslim itu harus menutup aurat. Adapun seorang muslimah itu harus menutup aurat. Menutup auratnya seperti apa sih? Nah, kita memakai kerudung. Kenapa sih kita harus memakai kerudung? Karena untuk menutupi kepala kita. Kenapa kepala kita harus ditutup? Karena kepala kita itu adalah bagian dari aurat perempuan. Nah, selain itu kita juga harus berpakaian. Jadi harus berpakaian untuk menutup seluruh tubuh kita. Karena seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali telapak tangan dan muka.
Jadi kita harus memakai kaos kaki. Kan biasanya nih teman-teman di luar sana lupa gitu untuk memakai kaos kaki. Lupa bahwasanya kaki itu sebenarnya aurat, Putri. Iya, benar sekali. Untuk para ukti-ukti yang menonton podcast pada sore hari ini, jangan lupa untuk menutup auratnya dengan sempurna ya karena Islam telah memberikan kemuliaan kepada kita. Maka kita sebagai wanita yang telah Allah berikan kemuliaan harusnya memuliakan diri kita, bukan malah menghinakan diri kita dengan tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Nah, yang selanjutnya itu apa ya, Nah, yang selanjutnya itu menjaga izah dan ifa. Masya Allah. Nah, menurut Putri, izah dan ifa itu apa sih, Nah, izah itu kehormatan, sedangkan ifa itu menjaga diri kita dari keharuman. Jadi sebagai wanita muslimah, kita harus menjaga diri kita sebagaimana Bunda Maryam. Bunda Maryam ini sangat menjaga sekali. Bahkan tidak ada satu pria pun yang mendekatinya. Saking Bunda Maryam ini menjaga kesucian dirinya dan selalu berkhalwat dengan Allah di mihrabnya. Nah, sampai pada akhirnya Bunda Maryam ini Allah karuniakan anak tanpa adanya hubungan sebelumnya. Nah, ini kan suatu bukti bahwa Bunda Maryam sangat suci. Wah, Masya Allah sekali ya, Putri. Berarti kita itu sebagai wanita penting sekali ya untuk menjaga izah dan ifahnya. Penting sekali, Terus yang kedua ada apa nih, Wanita sebagai anak. Menurut Rohmah, wanita sebagai anak itu harusnya seperti apa ya, Jadi wanita sebagai anak itu seperti kita, Kita ini sedang berada di posisi kedua, yaitu wanita sebagai anak. Nah, kita sebagai anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua kita sebelum kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Selagi orang tua kita masih ada, kita harus berbakti sama mereka. Nah, perintah berbakti kepada orang tua itu telah Allah kabarkan kepada kita gitu ya, bahwa kita harus berlaku baik kepada kedua orang tua kita. Kita harus mencontoh Fatimah Az-Zahra, yaitu anak dari Rasulullah SAW, yang mana ketika Bunda Khadijah ini wafat, Fatimah lah yang merawat dan mengurusi Rasulullah layaknya anak sendiri. Bahkan Fatimah Az-Zahra saja diberi gelar sebagai Ummu Abiha, yaitu ibu dari bapaknya. Saking Fatimah Az-Zahra ini benar-benar merawat ayahnya. Jadi kita sebagai anak harus bisa meneladani sifat dari Fatimah Az-Zahra. Nah, benar sekali teman-teman. Jadi mumpung orang tua kita masih ada gitu, kita harus berbakti terhadap mereka, karena mereka yang telah merawat kita, yang telah melindungi kita sampai sekarang kita ada berada di posisi hari ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, terus yang ketiga itu ada wanita sebagai istri. Nah, wanita sebagai istri ini di mana dia mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Misalkan hak dan kewajiban seorang istri, hak dan kewajiban seorang suami. Nah, menurut Putri sendiri, kewajiban suami istri itu? Nah, bagi seorang istri ketika dia sudah berumah tangga, tanggung jawab ayahnya itu diserahkan kepada suaminya. Nah, sebagai istri, dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tapi untuk suami itu dia menjadi pemimpin dalam keluarganya. Nah, seorang istri itu harus memanage rumah tangganya dengan baik, mengurusi anak dan suaminya kelak. Jadi itu posisi sebagai seorang istri. Seperti itu. Wah, berarti kita harus benar-benar ketika kita sudah menjadi istri harus benar-benar sudah siap ya, karena ketaatan kita akan berpindah ya kepada suami. Nah, terus bagaimana hak dan kewajiban suami, Putri? Nah, hak dan kewajiban suami kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi sebenarnya laki-laki itu lebih kuat dibanding perempuan. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki itu kuat secara fisik, sedangkan perempuan itu lemah secara fisiknya, maka mengapa kewajiban untuk menafkahi dalam keluarga itu dibebankan kepada suami? Kewajiban untuk memimpin keluarga itu dibebankan kepada suami, bukan kepada istri. Jadi suami dengan istri dalam suatu tatanan keluarga itu
saling berkolaborasi, bukan berkompetisi. Nah, sama halnya seperti dalam berorganisasi nih, pasti dalam organisasi itu ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Jika dalam satu organisasi itu semua orang egois ingin menjadi pemimpin, lantas untuk apa adanya organisasi itu? Sama seperti keluarga juga. Jika semuanya ini egois untuk menjadi pemimpin, lantas siapa yang akan dipimpin? Nah, disinilah peran suami untuk memimpin keluarganya. Seperti itu. Jadi antara suami dan istri itu harus saling berkolaborasi ya, Putri? Iya, benar sekali, bukan berkompetisi. Oh iya, benar sekali. Jadi harus saling bekerja sama gitu ya. Terus ada apa lagi nih, Putri? Ya, selain itu seorang istri pun harus taat kepada suaminya selama suami itu menaati Allah dan Rasulnya, seperti itu. Jadi antara laki-laki dengan perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, tidak bisa disetarakan atau disamakan. Jadi ada porsinya masing-masing antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Nah, benar sekali. Terus juga seorang istri juga harus menjadi ibu rumah tangga yang baik. Karena seorang istri itu akan mendidik generasi penerus mereka. Di mana ada pepatah mengatakan bahwasanya maju mundurnya suatu bangsa itu ditentukan oleh kaum wanita. Nah, benar sekali, Ini masuk ke poin yang keempat, wanita berperan sebagai ibu. Nah, wanita berperan sebagai ibu itu seperti apa ya, Putri? Jadi sebenarnya sempat disinggung di awal bahwa kita ini harus berpendidikan, kita harus memiliki ilmu, karena kita berpendidikan itu bukan untuk menyayangi laki-laki, melainkan untuk mendidik generasi. Jadi kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu kelak harus mampu mendidik anak kita, karena mau tidak mau anak kita lah nanti yang akan meneruskan perjuangan untuk mencapai peradaban yang lebih gemilang lagi. Karena ada pepatah juga yang mengatakan bahwa jika kita mendidik satu anak laki-laki, maka hanya akan mendidik satu manusia. Jika kita mendidik satu anak perempuan, maka kita akan mendidik jutaan manusia. Sangat penting sekali kita mendidik seorang wanita menjadi wanita yang muslimah. Berarti dalam mendidik anak itu tentunya kita sebagai seorang ibu nantinya harus mempunyai ilmu yang mumpuni gitu ya, Benar sekali, Karena kita itu akan mendidik generasi berikutnya, di mana generasi berikutnya akan meneruskan perjuangan kita gitu. Nah, benar sekali, Nah, Rohmah, kira-kira jika nanti seorang ibu itu ingin berkarir di luar dari kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, kira-kira boleh nggak ya, Untuk berkarir sebenarnya boleh, Jadi kita itu boleh untuk berkarir di luar, akan tetapi tidak melupakan tugas utama kita sebagai seorang ibu, yaitu mendidik anak. Nah, benar sekali. Jadi ternyata dalam Islam itu tidak melarang wanita untuk bekerja selama syarat dan ketentuan itu terpenuhi ya, Jadi wanita yang ingin bekerja harus mendapat izin dari walinya, dari bapaknya jika belum menikah. Jika sudah menikah harus mendapat izin dari suaminya. Dan harus menutup aurat pastinya ya, Dan harus memiliki mahram ketika hendak bekerja gitu. Jadi dalam satu pekerjaan itu jika memang semuanya perempuan, itu sudah cukup menjadi pengganti mahram, seperti itu. Nah, iya benar sekali. Jadi kita boleh gitu ya bekerja asalkan kita tidak melupakan kewajiban utama kita ya. Benar sekali. Tapi di luar sana itu mereka hanya ingin bekerja tanpa mengurus anak. Bahkan ada anak yang sampai dititipkan ke babysitter atau di orang tuanya, di neneknya, di tetangganya gitu. Akhirnya anak ini tuh tidak memiliki rasa kasih sayang dari seorang ibu. Bagaimana pendapatku terkait hal ini? Berarti nanti ujung-ujungnya yang jadi korban adalah anak itu sendiri, Putri. Kasihan anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, karena sesungguhnya yang benar-benar bisa merawat
anak itu adalah ibu itu sendiri, Putri. Nah, tidak jarang juga kasus perceraian yang terjadi itu dikarenakan seorang istri itu sibuk bekerja dan dia merasa sudah memiliki uang yang banyak, akhirnya dia menyepelekan kinerja dari suaminya. Menurut Ukti bagaimana seperti ini, Wah, kalau misalkan seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam ya, Ya, jadi hal itu tuh tidak dibenarkan sekali dalam Islam karena dia itu meninggalkan tanggung jawabnya Putri sebagai seorang ibu, yaitu mendidik anak mereka gitu. Iya, benar sekali, karena tadi sudah disinggung juga ya bahwa setiap dari kita, baik laki-laki dan perempuan, memiliki porsinya masing-masing dalam berkarir. Nah, karir bagi seorang wanita untuk mencapai surganya Allah tadi dengan melaksanakan 4 peran. Yang pertama adalah wanita sebagai hamba Allah. Yang kedua, wanita sebagai anak. Dan yang ketiga, wanita sebagai istri. Dan yang terakhir, wanita sebagai ibu. Jadi, sebagai wanita muslimah, kita harus memahami fitrah penciptaan, harus benar-benar menjadikan diri kita ini wanita yang solihah, yang bisa memainkan keempat peran tersebut tanpa melanggar syariat dan ketentuannya. Nah, benar sekali. Terus juga mumpung sekarang kita masih muda gitu ya, masih beraktivitas kuliah, organisasi. Jadi harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencari ilmu supaya kita bisa mempersiapkan untuk kedepannya bagaimana mendidik generasi penerus kita. Iya, jadi kita masih bisa melaksanakan segala kewajiban itu tanpa menghalangi hobi kita ya, Nah, iya benar. Seperti contohnya ibunda dari Imam Syafi'i. Menurut ibunda Imam Syafi'i mendidik Imam Asy-Syafi'i hingga menjadi imam besar gitu ya, yang kita kenal mazhabnya di mana-mana gitu kan. Nah, ibunda Imam Syafi'i ini sangat ulet dalam mendidik Imam Asy-Syafi'i, sampai ibunda Imam Syafi'i ini rela untuk menggendong Imam Asy-Syafi'i ini dari Mesir itu ke Mekah untuk mencarikan guru terbaik bagi Imam Asy-Syafi'i ini. Masya Allah, sangat luar biasa sekali berarti ya perjuangan seorang ibu itu ya terkait surga. Nah, iya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita harus meneladaninya gitu ya. Benar sekali. Dan semoga kita semua para calon ibu nih bisa mengaplikasikan peran-peran yang seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata itu datang dari kami sebagai hamba yang lemah dan dhaif. Jika ada kebenaran itu datang dari Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiskusi dengan kami di rumah inspiratif ini. Jadi gini.